Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, mari kita menyengaja untuk mensyukuri nikmat Allah yang telah berikan kepada kita, baik berkaitan dengan kehidupan kita, aktivitas kita, maupun kesempatan diberikan oleh Allah untuk terus kita bergerak menuju kebaikan, menuju ridhonya. Kemudian kita akan bertaqarrub ilallah, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, mari kita berupaya semampu sekuat tenaga kita untuk kita menjalankan perintah-perintahnya, dan kemudian kita meninggalkan larangan-larangannya. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu kita mencoba untuk membuka lembaran kehidupan yang bisa menyelamatkan dalam kehidupan di dunia ini. Kata Nabi, 3 hal yang bisa menyelamatkan kehidupan kita. Kita takut kepada Allah, baik secara sir maupun terang-terangan. Kemudian yang kedua, kita berbuat adil, berlaku adil, baik ketika kita ridho, kita senang, maupun ketika kita marah. Kemudian yang ketiga adalah kita bersikap pertengahan, tidak boros dalam menggunakan apa yang kita miliki, baik ketika kita fakir, kita miskin, kita tidak punya apa-apa, maupun ketika kita kaya. Wal qasdu fil fakri wal ghina, bersikap pertengahan, sederhana, baik ketika kita miskin maupun ketika kita kaya. Kekayaan yang kita miliki, harta benda yang kita miliki adalah titipan Allah, yang kemudian jadi amanah bagi kita agar kita bisa mentasarufkan dengan sebaik-baiknya. Maka dalam menggunakan harta benda yang Allah titipkan kepada kita, tentu kita harus berhati-hati. Artinya kita gunakan sebaik mungkin, semanfaat mungkin untuk kebutuhan kehidupan kita maupun orang-orang di sekeliling kita. Pemirsa kajianmu rahimakumullah, bersikap pertengahan adalah kita tidak kikir, tapi kita juga tidak boros. Tidak kikir artinya kita juga tidak pelit, tidak sulit ketika menggunakan harta benda kita untuk kebaikan, untuk sesuatu yang bermanfaat. Tapi kita juga tidak boros ketika kita memiliki harta benda sehingga kita menggunakan seenak kita, sekeinginan kita, bukan sesuai dengan kebutuhan kita. Maka ini yang harus kita pahami, tidak kikir dan juga tidak boros. Artinya kita pertengahan, menggunakan harta benda kita untuk kebutuhan yang memang kita butuhkan, untuk hal-hal yang akan mengangkat, membantu dalam kehidupan kita. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat 67, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaftu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Sekali lagi, Allah menitipkan harta benda kepada kita, entah berapapun jumlahnya. Yang pertama, kita syukuri, karena dengan harta benda itu kita bisa menggunakan untuk kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kita harus hitung betul apa yang boleh kita gunakan
dan mana yang tidak boleh, mana yang sunat, mana yang makruh, dan seterusnya. Maka ketika kita tidak memiliki, ketika kita miskin, kita juga menggunakan harta benda itu untuk kebutuhan. Ketika kaya, kita juga gunakan. Hanya jangan sampai ketika miskin kemudian kita kikir, kita pelit, sementara itu harus kita gunakan untuk kebutuhan kita. Tapi ketika kita kaya, jangan kemudian kita berlebihan dalam menggunakannya. Sehingga sedekah, membantu orang lain untuk kepentingan umum adalah menjadi kewajiban kita. Kalau tidak bisa dikatakan ya sunnah, atau sunat yang harus kita lakukan. Sehingga ketika kita miskin, kita tetap bersedekah, kita menggunakan untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita. Ketika kaya, kita juga tetap bersedekah, tapi juga tidak kemudian kita boros, mubadir, atau menggunakan harta benda kita untuk keperluan-keperluan yang tidak ada syariatnya. Kita bisa melihat ibroh, pelajaran dari pendahulu-pendahulu kita. Mungkin di zaman Nabi, kita mengenal yang namanya Siti Khadijah, istri tercinta Nabiullah Muhammad SAW. Beliau adalah saudagar kaya, bahkan kaya raya. Bahkan beberapa dikatakan sepertiga hartanya yang beredar di kota Mekah ketika itu. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang kemudian dikerjakan? Bahkan kalau kita membaca ketika Siti Khadijah mau wafat, sudah sakit, dia sempat meminta kepada Kanjeng Nabi melalui putranya Siti Fatimah agar kelak ketika beliau wafat, meminta surban Kanjeng Nabi sebagai kain kafannya, karena tidak memiliki persediaan kain kafan. Orang kaya raya, orang terpandang, tapi apa yang kemudian dia miliki untuk keperluan pribadinya tidak banyak, tidak seperti yang dia gunakan sebagai atau diinfakkan, disumbangkan untuk dakwah Kanjeng Nabi ketika itu. Bahkan dalam sejarah ketika Siti Khadijah ini mau wafat, pakaian yang dipakai itu penuh dengan tambalan. Bukan hanya satu dua, beberapa, bahkan dikatakan puluhan. Dan salah satu tambalan itu dengan kulit pohon. Pemirsa kajianmu rahimakumullah. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 29, Allah mengingatkan pada kita, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsudha kullal basti fataquda malumam mahsura. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Ini ciri ibadur rahman, ciri makhluk Allah yang beriman dan bertakwa kepadanya. Kita tidak boleh terlalu pelit dalam menggunakan harta, apalagi itu untuk kepentingan atau untuk kebutuhan yang pokok kita, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang lain, dalam hal ini adalah jamaah atau kemajuan Islam. Tapi kita juga tidak boleh kemudian mengulurkan terlalu kendor, sehingga kita menggunakan harta benda kita untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Kanjeng Nabi pernah melarang Abu Bakar ketika Abu Bakar ingin menyumbangkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Islam. Tidak dibenarkan, karena masih ada keluarga yang membutuhkan. Maka inilah sikap pertengahan, inilah sikap sederhana dalam menggunakan harta benda ini yang kemudian akan menyelamatkan kehidupan kita. Ketika kita tidak punya, kita bisa menyumbangkan apapun untuk kelangsungan dakwah kita. Tapi ketika kita punya, tidak kemudian kita juga terlalu boros, kecuali untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk kebutuhan, untuk menyambung kehidupan kita sebagai manusia. Maka sekali lagi, kita diharapkan hidup yang menyelamatkan dalam kehidupan kita ini adalah bersikap pertengahan, tidak boros dan tidak pelit. Ketika miskin tidak pelit, ketika kita kaya
tidak melakukan hal-hal yang pemborosan, yang tidak ada manfaatnya. Baik kaya atau miskin, itu adalah kehendak Allah, dan upaya kita yang jelas. Apapun kondisi kita, seberapapun Allah memberikan nikmat berupa harta benda kita, mari kita tasarrufkan, kita gunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan keperluan, kebutuhan kita. Insya Allah kita akan terselamatkan dalam kehidupan di dunia ini, bahkan sampai kelak kehidupan di akhirat. Semoga bermanfaat. Banyak kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.